Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-Nya, nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini sampai selesai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nani Alania, kelas BKI 1E, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bayangan fantasi. Menurut Surya Brata 1989 mengatakan fantasi sebagai daya untuk membentuk tanggapan baru dengan pertolongan tanggapan-tanggapan yang telah ada. Bayangan sering disebut juga tanggapan. Definisi tanggapan ialah gambaran dari ingatan dan pengamatan. Misalnya, berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi yang baru menggema, atau lebih singkatnya, bayangan yaitu gambaran dari ingatan dan penglihatan. Apa sih fantasi itu? Fantasi atau biasa disebut dengan khayalan adalah sebuah gejala atau sebuah kondisi yang biasanya terdapat di dalam jiwa manusia yang menimbulkan khayalan yang melihat suatu kemungkinan yang belum ada atau sesuatu yang baru. Selanjutnya, macam-macam fantasi. Yang pertama, fantasi disadari, yaitu fantasi yang terjadi disadari oleh individu. Yang kedua, fantasi yang tidak disadari, yaitu fantasi yang terjadi tanpa disadari atau disengaja. Yang ketiga, fantasi aktif adalah fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa lainnya, seperti pikiran, kemauan, dan perasaan. Yang keempat, fantasi pasif, yaitu fantasi yang seolah-olah kesadaran dibiarkan untuk tempat bermain daya fantasi. Yang kelima, fantasi tuntunan, yaitu fantasi aktif yang terjadinya di bawah tuntunan sesuatu. Misalnya, fantasi yang timbul pada saat membaca novel, menonton film, dan lain sebagainya. Fungsi fantasi. Yang pertama, menghibur diri. Yang kedua, membuat target hidup. Yang ketiga, memberi dorongan atau motivasi. Faktor yang dapat mempengaruhi fantasi seseorang. Yang pertama, terdapat suatu perasaan atau keinginan tentang masa depan. Yang kedua, terdapat waktu yang lebih sehingga digunakan untuk berkhayal. Yang ketiga, kelemahan yang terdapat di dalam individu. Yang keempat, terdapat rasa tidak percaya diri terhadap sesuatu yang diinginkannya. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan fantasi. Kelebihan fantasi yang pertama dapat menghalangi dan mengurangi kesedihan. Selanjutnya, dengan daya fantasinya, manusia mampu membuat karya kreatif seperti membuat novel, membuat karya ilmiah, membuat fiksi, dan selanjutnya kekurangan fantasi. Jika fantasi itu terjadi berlebihan pada seseorang, akan terjadi keputusan dalam lamunan dan mudah putus asa. Fantasi tidak selamanya buruk, namun dalam hal ini, apabila seseorang terlalu sering berfantasi, dia akan banyak berdusta apabila pada anak kecil yang notabene belum begitu paham mengenai semua peristiwa maupun kejadian-kejadian. Terima kasih. Wassalamualaikum.